Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama kepada Bapak Setio Prajoko selaku dosen pengampu, dosen pembimbing dari mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan, serta teman-teman yang berbahagia dan yang kami sayangi. Di pertemuan ke-10 kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai analisis instrumen penilaian. Nah, analisis instrumen penilaian kali ini materinya akan disampaikan oleh kelompok 7 dengan anggota yang pertama Yuni Anissa Widianti dengan NPM 08, kemudian ada Mbak Mayfut Yuliana dengan NPM 54, dan yang terakhir Mbak Yanuar Lisna Diawati dengan NPM 72. Kita lanjut ya. Yang kedua itu tentang analisis instrumen penilaian itu sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai 5 pokok pembahasan gitu ya. 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian analisis instrumen penilaian, kemudian ada analisis logis dan rasional, kemudian ada analisis empirik, ada taraf kesukaran, serta yang terakhir itu adalah daya pembeda. Next. Di pengertian analisis instrumen penilaian, jadi analisis itu sendiri bisa diartikan sebagai pembelajaran lebih lanjut, atau di sini tercantum bagian dari pengukuran dan dapat dilanjutkan dengan adanya penilaian atau penskoran. Nah, instrumen penilaian itu biasanya digunakan dalam dunia pendidikan berupa metode atau prosedur formal atau informal yang nantinya instrumen yang didapat itu digunakan untuk menggali sebanyak-banyaknya dan mendapatkan informasi dari peserta didik. Kemudian, untuk analisis instrumen itu dibagi menjadi 2 tipe penganalisisan. Yang pertama itu ada analisis logis atau rasional, yang kedua ada analisis empirik. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian di analisis logis itu sendiri dibagi lagi nih jadi tiga ranah atau 3 penganalisisan. Yang pertama ada materi, yang kedua ada konstruksi, yang ketiga adalah ranah bahasa. Seperti itu teman-teman. Kemudian karena tadi sudah analisis logis, yang kedua ada analisis empirik. Nah, analisis empirik itu biasanya meliputi seperti validitas, reliabilitas, tahap kesukaran, dan daya beda tes. Seperti itu. Langsung saja kita masuk ke penganalisisan yang pertama itu mengenai analisis logis atau rasional. Yang dimaksud dengan analisis logis rasional itu adalah penganalisisan atau seperti pembelajaran lebih lanjut mengenai soal-soal atau instrumen penilaian yang meliputi 3 ranah tadi yang sudah disebutkan, materi, konstruksi, dan bahasa. Yang pertama materi. Nah, analisis materi ini mengacu pada substansi yang terkandung, seperti itu. Yang kedua ada analisis konstruksi, yaitu seperti teknik penulisan soalnya, ketepatannya, dan yang terakhir adalah analisis bahasa. Yang dimaksud di sini adalah seperti ketepatan dan kesesuaian dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar, seperti itu. Next ada di sini ada 2 tabel. Ada berikut ditampilkan analisis logis terhadap bentuk soal uraian dan pilihan ganda. Jadi yang sebelah sini itu adalah untuk uraian, dan sebelah sini yaitu di sebelah kanan itu ada untuk analisis butir soal untuk pilihan ganda. Jadi 2 tabel ini diperoleh atau diadopsi dari pengembangan sistem penilaian yang dirancang oleh pihak Departemen Pendidikan Nasional. Nah, kita bahas untuk tabel yang pertama ya, tabel yang ini, sebelah sini. Itulah pokoknya. Tabel yang pertama itu mengenai uraian atau telaah mengenai butir-butir soal uraian. Di sini saya geser dulu. Di sini ada beberapa poin. Ada 12 poin ya, ada 12 poin penganalisisan. Yang pertama ada di ranah materi. Saya bacakan saja ya. Itu agak kecil-kecil tulisannya. Di ranah materi itu dicantumkan ada butir soalnya harus sesuai indikator, kemudian batas pertanyaan dan jawaban itu harus jelas, kemudian ada isi materi yang ditanyakan pun harus sesuai. Maksudnya sesuai di sini harus sesuai dengan ranah atau jenjang pendidikan yang masih ditempuh atau sedang ditempuh oleh peserta didik, baik itu di sekolah dasar, menengah,
atau di tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian untuk ranah konstruksi itu seperti penulisan soal. Ada rumusan kalimat dalam bentuk soal, itu bentuknya kalimat tanya atau perintah, itu harus jelas. Kemudian petunjuk pengerjaan soalnya itu juga harus jelas, seperti kita ketahui bahwa pada umumnya kita sebelum mengerjakan soal pasti ada kan petunjuk-petunjuknya yang digunakan, harus memakai tanda silang, harus dicentang atau dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk ranah konstruksi selanjutnya, butir soal tidak bergantung pada butir soal sebelumnya. Jadi untuk mempermudah pada soal uraian itu antar soalnya seperti temanya itu dibedakan seperti itu. Jadi antar soal itu tidak bergantung atau tidak berkaitan agar mempermudah. Tapi mungkin untuk soal uraian kan biasanya kita juga menemui ya, ada satu bacaan, terus soal uraiannya itu ada beberapa nomor. Nah, seperti itu. Itu mungkin masih bisa ditoleransi atau masih bisa digunakan. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada ranah bahasa. Ranah bahasa di sini yang dimaksudkan adalah ranah bahasa yang digunakan itu harus sesuai dengan kaidah kebahasaan. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian, nah ini yang penting, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa baku dan bahasa formal yang umum atau setiap daerah setiap daerah dari peserta didik jika disuguhi dengan soal dengan bahasa seperti itu dapat mengetahui. Dengan kata lain, kita tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat daerah. Oke, mungkin itu ya poin-poin untuk telaah dari soal uraian. Lebih jelasnya teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut di makalah yang telah kami share. Kemudian yang kedua itu ini. Oke, yang kedua itu tabel mengenai telaah butir soal untuk pilihan ganda. Nah, di pilihan ganda itu masih sama ya, ada ranah materi, konstruksi, dan yang terakhir adalah bahasa. Tapi di sini poin-poinnya itu lebih kompleks atau lebih banyak, ada 16 poin. Saya bacakan beberapa saja. Untuk ranah materi, di ranah materi itu sama persis seperti soal uraian, ada butir soalnya harus sesuai indikator, kemudian hanya ada satu jawaban yang benar. Maksudnya itu jawabannya ya udah jelas jawabannya itu, seperti itu. Kemudian isinya sesuai dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh oleh peserta didik. Yang kedua ada ranah konstruksi. Ranah konstruksi di sini misalnya pokok soalnya jelas, yang dirumuskan itu jelas. Soalnya itu mau menanyakan apa atau memerintahkan untuk peserta didik bagaimana. Nah, itu harus jelas ya, teman-teman. Kemudian yang kedua ada pokok soal tidak memberi petunjuk kepada pilihan jawaban yang benar. Seperti gini, misalnya kan kalau pilihan ganda per option ya, ada A, B, C, D, sampai E, seperti itu. Jadi antara A, B, C, D, E itu tidak ada seperti, oh ini udah ada tanda-tandanya, ini yang benar gitu. Itu tidak boleh seperti itu. Jadi setiap option dibuat sama format penulisannya, tapi dengan jawabannya yang homogen. Di sini di poin nomor 8 itu ada tercantum pilihan jawabannya homogen. Jadi hampir sama seperti itu. Nah, ini diperuntukkan untuk agar peserta didik yang ingin menjawab itu tertantang atau menggunakan pikiran kreatif. Penganalisisannya itu lebih gitu ya. Jadi bisa dianalisis lebih lagi dan dihubung-hubungkan dengan pembelajaran atau materi-materi yang telah dipelajari. Oke, kemudian pilihan jawaban dalam bentuk angka urut. Nah, ini umum. Kemudian butir soal tidak tergantung pada butir soal lain. Oke, untuk ranah bahasanya komunikatif. Jadi bahasanya itu sampai ke pembacanya atau sampai ke peserta didik yang ingin menjawab soalnya. Kemudian ada kalimat menggunakan bahasa yang baik dan benar, ini pasti. Kemudian menggunakan bahasa umum ya, tidak bahasa lokal atau bahasa daerah. Kemudian rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat menyinggung perasaan siswa. Jadi intinya untuk telaah butir soal pilihan ganda itu ada 3 ranah materi, konstruksi, dan bahasa. Nah, itu seperti soal-soal yang kita hadapi sebelum-sebelumnya atau biasanya kita hadapi. Seperti itu ya teman-teman. Nah, demikian untuk instrumen penilaian pada tahap penganalisisan atau analisis secara logis atau rasional. Nah, untuk empiriknya akan dijelaskan oleh teman kita Mbak Mayfud dan Mbak Yanuar. Sekian, terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu ada analisis empirik.
Nah, analisis empirik terhadap instrumen atau soal itu dapat dilakukan dengan cara menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan juga daya pembeda. Untuk validitas tes artinya sah atau tepat. Jadi, tes yang valid berarti tes tersebut merupakan alat ukur yang tepat untuk mengukur suatu objek. Berdasarkan pengertian ini, maka validitas tes pada dasarnya berkaitan dengan ketepatan dan kesesuaian antara tes sebagai alat ukur dengan objek yang diukur. Kemudian cara-cara menentukan validitas tes secara garis besar yaitu ada dua, yaitu validitas rasional atau logis dan validitas empiris atau validitas berdasarkan pengalaman. Banyak cara yang dilakukan untuk menguji validitas tes secara empiris, yaitu ada validitas eksternal dan juga validitas internal. Validitas eksternal dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor hasil uji coba instrumen yang dibuat guru dengan instrumen yang sudah baku. Misalnya, seorang guru fikih membuat tes ujian semester genap kelas 3 tingkat aliyah. Untuk menguji validitas eksternal, tes yang dibuat guru dapat dibandingkan dengan tes yang sudah baku, misalnya tes TOEFL. Tes kemampuan berbahasa Inggris yang dibuat guru dapat diuji validitas eksternal dengan cara yang pertama ada menguji cobakan secara bersamaan tes yang dibuat guru dan tes TOEFL yang sudah baku. Kemudian memberi skor-skor tes buatan dan tes TOEFL. Kemudian ada mencari angka korelasi antara skor-skor tes buatan dengan skor-skor tes TOEFL. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi product moment. Menguji signifikansi angka korelasi yang diperoleh pada langkah ketiga. Jika angka korelasi yang diperoleh ternyata signifikan, berarti tes yang dibuat guru dapat dianggap valid. Nah, sedangkan yang validitas internal itu ada analisis faktor dan juga analisis butir. Analisis faktor dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Teknik korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi product moment. Jika terdapat korelasi positif dan signifikan, berarti item-item pada faktor tersebut dianggap valid. Selanjutnya, yang analisis butir dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor item dengan skor total. Korelasi dilakukan dengan teknik korelasi product moment. Jika ada korelasi positif dan signifikan antara skor item dengan skor total, berarti item tersebut dianggap valid. Nah, ini adalah rumus yang digunakan, kemudian nanti ada contoh penggunaannya. Nah, contohnya ada guru memberikan skor kepada anak didiknya dengan ketentuan setiap item tes yang dijawab benar diberikan skor 1 dan bila salah diberikan skor 0. Datanya tertera sebagai berikut. Nah, kemudian pertanyaannya itu ada hitung validitas butir tes nomor 1. Langkah-langkah penyelesaiannya yang pertama itu ada membuat tabel persiapan menghitung validitas item sebagai berikut. Kemudian menghitung harga MP. Dan yang ketiga ada menghitung harga MT. Dan yang keempat itu ada menghitung harga ST dengan rumus yang tertera. Kemudian nanti setelah itu akan diketahui harga standar deviasi total dengan menarik akar dari varians total tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu dengan menghitung harga P. Dan yang terakhir ada menghitung harga Q, sehingga akan diperoleh seperti ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada reliabilitas tes. Nah, reliable berarti dapat dipercaya. Jadi, instrumen yang reliable adalah instrumen yang hasil pengukurannya dapat dipercaya. Salah satu kriteria instrumen yang dapat dipercaya jika instrumen tersebut digunakan secara berulang-ulang. Hasil pengukurannya tetap. Sebuah tes dapat dikatakan reliable jika tes tersebut digunakan secara berulang terhadap peserta didik yang sama, hasil pengukurannya relatif tetap sama. Nah, yang pertama ada reliabilitas eksternal. Merupakan kestabilan hasil pengukuran apabila tes hasil belajar diujikan beberapa kali. Reliabilitas sebagai stabilitas eksternal ini memandang bahwa tes hasil belajar dikatakan reliable apabila diujikan beberapa kali akan memberikan hasil pengukuran yang relatif konsisten. Menguji reliabilitas eksternal dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu ada metode tes ulang, metode paralel, dan metode belah dua.
Yang pertama ada metode tes ulang. Nah, pada metode tes ulang ini ada atau test retest method sering pula dinamakan metode stabilitas. Metode tes ulang sering pula dinamakan metode stabilitas. Metode tes ulang dilakukan dengan menguji cobakan sebuah tes kepada sekelompok peserta didik sebanyak 2 kali pada waktu yang berbeda. Skor hasil uji coba pertama dikorelasikan dengan skor hasil uji coba kedua dengan menggunakan teknik korelasi product moment. Besar angka korelasi menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen. Nah, yang kedua ada metode belah dua. Metode belah dua digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang terjadi pada metode bentuk paralel dan metode tes ulang, karena metode ini memungkinkan mengestimasi reliabilitas tanpa harus menyelenggarakan tes 2 kali. Yang ketiga itu ada metode paralel. Nah, pada metode ini sering juga disebut dengan alternative forms atau double test, atau dikenal dengan metode ekuivalen. Metode paralel dilakukan dengan cara menguji cobakan 2 buah instrumen yang dibuat hampir sama. Nah, uji coba dilakukan terhadap sekelompok responden. Setiap responden mengerjakan atau mengisi kedua buah tes. Kemudian, skor kedua buah tes tersebut dikorelasikan dengan teknik korelasi product moment. Angka ini menunjukkan tingkat reliabilitas instrumen. Metode paralel digunakan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada metode tes ulang. Nah, yang selanjutnya ada reliabilitas internal. Uji coba yang digunakan 1 kali dan menggunakan 1 instrumen. Hasil uji coba menggunakan rumus reliabilitas instrumen. Banyak rumus yang dapat digunakan dalam mengetahui tingkat reliabilitas tersebut. Akan tetapi, pembahasan kali ini menggunakan 2 rumus yaitu yang pertama menentukan tingkat reliabilitas instrumen menggunakan rumus KR21. Rumus ini digunakan apabila alternatif jawaban pada instrumen bersifat dikotom, misalnya pemberian skor sama dengan 1 dan 0. Langkah pertama, tes hasil uji coba diberi skor-skor, kemudian didistribusikan ke dalam tabel kerja seperti yang tertera pada PPT. Dan langkah yang kedua yaitu dengan menghitung varian skor total dengan rumus tersebut, dan setelah ditemukan nanti selanjutnya yaitu dengan menghitung reliabilitas instrumen dengan rumus KR21. Nah, nanti dapat dilihat pada PPT untuk lebih jelasnya mengenai rumus-rumus yang digunakan. Kemudian yang kedua ada menentukan tingkat reliabilitas tes dengan rumus alpha. Rumus ini digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya merupakan rentang 0 sampai 10, 0 sampai 100, atau bentuk skala 1 sampai 3, 1 sampai 5, atau 1 sampai 10. Untuk rumus alfanya dapat dilihat pada tabel yang tertera pada PPT tersebut. Nah, sebelum dicari angka reliabilitasnya, perlu dicari varians butir dan varians skor total terlebih dahulu dengan rumus ini. Kemudian untuk memperoleh jumlah varians butir dicari dahulu varians setiap butir sebagai berikut. Rumusnya juga tertera pada PPT dan untuk lebih jelasnya nanti bisa di skip videonya. Untuk varians total dapat dihitung juga dengan rumus yang telah ditentukan. Kemudian harga-harga yang diperoleh dimasukkan ke dalam rumus alpha. Dengan demikian diperoleh koefisien reliabilitas tes sebesar 0,91 setelah dihitung tersebut, dan menurut Sudijono 2002 suatu tes dapat dikatakan reliable apabila koefisien lebih dari sama dengan 0,70, maka tes tersebut dikatakan reliable. Baik teman-teman, yang selanjutnya itu membahas mengenai taraf kesukaran. Jadi, apabila ada soal yang baik itu adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha dan memecahkannya. Sebaliknya, soal yang terlalu sukar akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai semangat untuk mencoba lagi karena di luar jangkauannya. Misalnya ada guru A yang memberikan ulangan, soalnya itu mudah,
Kemudian ada guru B yang memberikan ulangan dengan soal yang sukar. Dengan pengetahuan dan kebiasaan ini, siswa akan belajar giat jika menghadapi ulangan dari guru B. Nah, jika mendapat ulangan dari guru A, siswa itu tidak mau belajar secara giat atau bahkan mungkin tidak mau belajar sama sekali. Di sini ada bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya suatu soal yang disebut dengan indeks kesukaran atau difficulty index. Besarnya indeks kesukaran itu antara 0,0 sampai 1,0. Nah, jika indeks kesukaran itu 0,0, berarti menunjukkan bahwa soal itu terlalu sukar. Sebaliknya, indeks dengan 1,0 menunjukkan bahwa soal itu terlalu mudah. Di dalam istilah evaluasi, indeks kesukaran ini diberi simbol P, singkatan dari proporsi. Dengan demikian, maka soal dengan P 0,3 itu lebih sukar daripada soal dengan P 0,8. Nah, adapun rumus mencari P yaitu P sama dengan B per JS. Dengan keterangan P indeks kesukaran, B banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JS adalah jumlah seluruh siswa peserta tes atau siswa yang mengikuti tes. Nah, di sini telah disajikan tabel di mana ada 20 orang dengan kode A sampai T yang mengerjakan soal sebanyak 20 soal. Nah, jawaban tesnya itu dianalisa dan jawabannya itu tertera seperti di bawah ini. Jika 1, maka jawabannya benar. Jika 0, maka jawabannya salah. Nah, misal ini kan siswa A mendapatkan 1, berarti dia telah menjawab dengan benar. Terus ini ada siswa D mendapatkan nilai 0, berarti siswa D itu menjawab soal dengan salah. Nah, dari tabel yang disajikan, dapat ditafsirkan bahwa soal nomor 1 mempunyai taraf kesukaran 10/20. Nah, 10 itu dari mana? 10 itu dari siswa yang menjawab benar. Ini ya, benar. Nah, 20-nya itu dari siswa yang telah mengikuti tes. Jadi, 10/20 sama dengan 0,5. Nah, contoh lagi dari soal nomor 13. Siswa yang menjawab benar itu ada 20. Berarti 20/20. 20 dari soal yang menjawab benar dan 20 dari siswa yang mengikuti tes. Nah, jadi indeks kesukarannya itu 1,0. Nah, menurut ketentuan yang sering diikuti, indeks kesukaran itu sering diklasifikasikan sebagai berikut. Soal dengan P 0,0 sampai 0,3 itu adalah soal dengan sukar. Nah, untuk soal dengan P 0,3 sampai 0,7 adalah soal sedang. Soal dengan P 0,7 sampai 1,0 adalah soal mudah. Menurut indeks kesukaran tersebut, soal-soal yang dianggap yaitu soal yang sedang. Karena soal itu mempunyai indeks kesukaran 0,3 sampai 0,7. Kemudian ada daya pembeda. Daya pembeda itu apa? Daya pembeda adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai atau berkemampuan tinggi dengan siswa yang bodoh atau berkemampuan rendah. Nah, angka yang menunjukkan besar bedanya itu disebut dengan indeks diskriminasi atau disingkat D. Indeks diskriminasi ini berkisar antara 0,0 sampai 1,0 dengan mengenal tanda negatif. Nah, tanda negatif ini digunakan jika suatu soal terbalik. Ya, min 1,0 daya pembedanya itu negatif. 0,0 daya pembedanya itu rendah, 1,0 daya pembedanya itu tinggi atau positif. Nah, jadi jika suatu soal dapat dijawab benar oleh siswa pandai maupun siswa bodoh, maka soal itu tidak baik karena tidak mempunyai daya pembeda, maupun sebaliknya. Nah, pengikut tes itu dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama itu kelompok pandai, ya tadi itu atau kelompok atas, kemudian ada kelompok bodoh atau kelompok bawah. Nah, di sini ada cara menentukan daya pembeda atau nilai D. Ini untuk kelompok kecil ya teman-teman. Jadi caranya itu dengan seluruh kelompoknya itu ditester, dibagi 2 sama besar. Di mana 50% untuk kelompok atas dan 50% itu untuk kelompok bawah. Nah ya, ini kan udah ada nama-nama siswa, di mana sudah ada skornya setiap siswa ya. Jadi ada siswa A mendapatkan nilai 5, ada siswa B mendapatkan nilai 7, begitupun selanjutnya. Nah, dari angka-angka tersebut, kita tester 50%
yang kelompok atas dan kita tester juga 50% untuk kelompok bawah. Untuk kelompok atas itu ada nilai 10, 1 orang, 9, 1 orang, dan ada nilai 8 sebanyak 4 siswa, dan 2 orang mendapatkan nilai 7. Sedangkan untuk kelompok bawah itu ada siswa sebanyak 7 orang mendapatkan nilai 6, dan 3 orang mendapatkan nilai 5. Kemudian untuk kelompok besar itu, ya kita mengingat bahwa biaya dan waktu itu untuk menganalisa sangat banyak ya. Jadi untuk kelompok besar itu biasanya hanya diambil kedua kutubnya. 27% skor teratas atau kelompok JA, kemudian ada 27% skor terbawah atau kelompok bawah, JB ya. Rumus mencari D-nya itu D sama dengan BA per JA min B per JB atau sama dengan PA min PB. Dengan keterangan J itu jumlah peserta tes, JA banyaknya peserta kelompok atas, JB banyaknya peserta kelompok bawah, BA banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal itu benar. Untuk BB banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal itu benar. Kemudian PA itu BA per JA. Nah, atau banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar. Kemudian untuk PB itu BB per JB. Untuk proporsi peserta kelompok di bawah yang menjawab benar. Nah, untuk contoh kelompok besar itu bisa dilihat di makalah ya teman-teman. Nah, akhirnya di ujung acara kami dari kelompok meminta maaf dan terima kasih. Kurang lebihnya kami minta maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.